Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mengikuti ibadah online hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Dia tetap memberkati kita sekalipun kita beribadah di rumah. Kita siapkan hati untuk memuji Tuhan hari ini. Kita percaya saat kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kuasanya tercurah buat kita semua. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan tercurah buat kami pagi hari ini. Kami diberkati sepanjang ibadah ini. Haleluya. Kita semuanya berdiri tangan buat Tuhan. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis setan, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis setan, kalahkan tipu daya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menang yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Kami percaya nama Yesus di atas segala-galanya. Segala kuasa tunduk kepada nama Yesus. Sama-sama kita katakan, Suka nama Yesus, kami maju. maju nyatakan kuasanya. Kita buang iblis setan, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Katakan nama Yesus. Nama Yesus Amin. kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Haleluya. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus. Nama Nama Yesus. Nama Yesus Sekali lagi. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Semua nama Yesus nama yang berkuasa. Segala kuasa tunduk kepada nama Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih Tuhan karena kami percaya saat kami memuji Tuhan, kuasa Tuhan tercurah buat kami pagi hari ini. Kami diberkati, kami dirawat oleh Tuhan karena kuasa yang besar dari Tuhan kami terima pagi hari ini. Kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Kita sama-sama berkata amin. Kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya firman Tuhan datang untuk memberkati kita semua pagi hari ini. Karena kita semua membutuhkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah roh Tuhan sendiri buat kita. Kita mau buka hati
buat Tuhan boleh berfirman, berkata-kata kepada kita melalui hamba-Nya pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kerinduan kami kepada-Mu ya Tuhan, bahwa satu saat kami akan berjumpa dengan Tuhan. Kami akan melihat kedatangan-Mu ya Tuhan terjadi buat kami orang percaya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau Allah kami yang kudus, Engkau layak untuk kami puji, kami sembah untuk selama-lamanya. Kudus, kuduslah Engkau ya Tuhan. Surga bumi sujud menyembah kepada-Mu. Setiap lutut akan bertelur dan setiap lidah pasti mengaku, oh Yesus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa di surga.
kuduslah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, lihat kedatangan Raja-Mu. Sekali lagi, kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah Kami menyembah Engkau, sebab Engkau Allah kami yang kudus. Setiap Setiap lidah pasti mengaku Yesuslah Tuhan Raja Mulia. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, lihat kedatangan Raja Dunia. Setiap lutut akan bertelut, lihat kedatangan Raja Dunia. Setiap lutut akan bertelut, lihat kedatangan Raja Mulia. haleluya. Kami menyembah Allah yang kudus. Kudus, kuduslah Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah pasti mengaku Yesus Tuhan. Engkau layak terima pujian. Haleluya, haleluya. Percaya Tuhan bahwa satu saat setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah pasti mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bagi kemuliaan Bapa di surga, dan pujilah Engkau untuk selama-lamanya, Raja segala raja. Semua yang bernafas pasti memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan, hormat kami naikkan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Selamat ketemu lagi. Salam damai sejahtera dalam kasih Allah Bapa Tuhan kita. Hari ini saya ingin bersama-sama dengan kita semua untuk belajar daripada firman Tuhan dari Perjanjian Lama, kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20. Mari kita boleh buka Alkitab kita. 2 Tawarik pasal ke-20, ini satu pasal yang cukup panjang. Kita tidak akan membaca semuanya hari ini. Pasal ini, tapi kita boleh membaca dengan judul Kemenangan atas Moab dan Amon, akhir pemerintahan Yosafat. Nah, kita akan melihat bagian yaitu kemenangan atas Moab dan Amon. Apa yang terjadi pada saat itu? Mari kita boleh bersama-sama baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazemon Tamar. Ya, ini ada suatu keadaan, suatu kejadian, suatu situasi yang kita bisa baca bersama-sama pada ayat pertama dan ayat kedua, yaitu ada orang-orang dari Bani Moab dan Bani Amon. Bani Moab dan Bani Amon ini ada orang-orang musuh bangsa Israel. Mereka datang, bukan hanya mereka saja, mereka datang juga bergabung bersama dengan orang Meunim untuk menyerang orang Yehuda. Orang Yehuda atau bangsa Yehuda ini adalah
satu sebagian daripada bangsa Israel. Jadi kita bisa katakan di sini mereka juga adalah bagian daripada bangsa Israel yang setelah pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo, bangsa Israel itu terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Nah, kerajaan selatan ini kemudian sering disebut sebagai kerajaan Yehuda karena di situ kerajaan selatan ini pusatnya intinya adalah suku Bani Yehuda, kemudian orang Lewi dan beberapa suku-suku dan beberapa orang daripada suku Benyamin ya. Jadi sedangkan 10 suku yang lainnya mereka adalah kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel itu sendiri. Saat ini orang Yehuda, bangsa Yehuda, mereka dipimpin oleh Raja Yosafat. Dan mereka mengalami di sini suatu ancaman, suatu masalah, suatu persoalan begitu besar ya. Persoalan bukan hanya makan atau tidak makan atau bisa jalan-jalan tidak jalan, tapi lebih daripada itu masalah hidup dan mati ya. Kenapa? Karena orang Moab, orang Amon dan orang Meonim ini mereka sangat membenci sekali bangsa Israel, termasuk orang Yehuda, dan mereka datang menyerang bukan untuk hanya sekedar menyerang menguasai, tapi untuk membunuh habis, menjara, membawa seluruh yang tersisa daripada orang-orang Yehuda ini sebagai tawanan mereka. Itu kebiasaan perang pada masa tersebut. Nah, menghadapi ancaman ini dikatakan sangat besar sekali. Orang Yehuda tidak bisa, bangsa Yehuda tidak bisa melawannya. Satu bangsa saja, apakah itu Moab atau Amon atau Meuni, mungkin mereka masihlah bisa sedikit bertahan. Tapi ini 3 sekaligus ya datang. Dan ingat, perang pada masa ini bukan berbicara bagaimana peralatan yang lengkap, yang hebat dan sebagainya, tapi berbicara masalah orang, banyaknya orang dan kereta perang dan sebagainya. Sehingga ketika berita ini terdengar, ancaman ini menjadi nyata bagi orang Yehuda dan di bawah Raja Yosafat. Bagaimana mereka? Apa reaksi mereka? Dan bagaimana kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ini menjadi suatu pelajaran yang menarik bagi kita semua. Kenapa? Karena dalam kehidupan kita, saya percaya kita juga mengalami atau mungkin saat ini sedang mengalami suatu masalah yang besar seperti ini, ancaman seperti ini, suatu persoalan sangat-sangat menakutkan sekali bagi kita ya. Nah, ayat ketiga dituliskan reaksi daripada Yosafat ya. Dikatakan di sini, tuliskan di sini, Yosafat menjadi takut. Loh, raja bisa takut? Orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan bisa takut? Ya, bisa, karena ini manusia ya. Jadi sini pertama kita belajar ketika ada ancaman, masalah, persoalan, tantangan, kesulitan besar, tidaklah memalukan, bukanlah hal yang heran kalau kita sebagai manusia kita juga menjadi takut, menjadi gentar, mungkin menjadi kecil hati ya. Itu reaksi pertama, tidak apa-apa, tapi jangan berhenti sampai di sana. Kenapa? Karena di sini kita lihat Yosafat menjadi takut. Tapi Alkitab kita tidak pernah sampai sana menuliskannya. Dituliskan ada kata lalu ya. Berarti ada tindakan selanjutnya. Sebagai manusia, ya Yosafat menjadi takut. Tapi dikatakan Yosafat lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan apa? Datang kepada Tuhan ya. Mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Yosafat menyerukan kepada seluruh Yehuda, seluruh bangsa itu untuk berpuasa, supaya berpuasa. Dan ayat keempat, bukan hanya Yosafat saja ya, Yosafat memimpin dan bangsa Yehuda mereka mengikuti pimpinan daripada Yosafat. Dikatakan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan ya. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, jadi reaksi pertama, ya, ancaman begitu besar, tantangan begitu besar, masalah begitu besar, takut. Hal yang lumrah, hal yang manusiawi. Karena kita semua manusia, bukan robot, kita ada perasaan, ada suatu bisa reaksi seperti demikian. Tapi jangan berhenti sampai sana. Ikutilah apa yang diteladani apa di Alkitab ini, yaitu Yehuda di bawah pimpinan Yosafat untuk mencari Tuhan, untuk datang kepada Tuhan, untuk minta pertolongan Tuhan. Nah, kalau kita melakukan itu, apa yang terjadi? Kita lihat ya, kita lompat beberapa ayat ya. Di ayat ke-14 daripada 2 Tawarik pasal 20 dituliskan, kemudian lalu Yehaziel bin Zakaria bin Benaya dan bin Matania seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah ya. Dihinggapi roh Tuhan berarti Tuhan menyatakan menguasai daripada Yehaziel ini. Roh Tuhan memakai mulutnya untuk berbicara ya. Dia seorang nabi. Dan ayat ke-15, Yehaziel ini berseru ya,
Camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, demikianlah beginilah firman Tuhan kepadamu. Ya. Mereka mencari Tuhan, Tuhan tidak diam. Ya. Tuhan tidak mendengar, Tuhan mendengar. Ya. Tuhan melihat bagaimana mereka sungguh-sungguh mencarinya. Ya. Dan Tuhan memberikan jawaban janjinya seperti berikut. Ya. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Tuhan mengatakan, janganlah kamu takut dan terkejut. Bahasa Indonesia terkejut seolah kaget gitu, tapi lebih tepat di sini mungkin gentar. Gentar itu dikuasai oleh ketakutan itu. Ya. Takut boleh, gentar boleh, tapi jangan menjadi kemudian dikuasai oleh semuanya itu. Karena laskar yang besar ini, Tuhan juga nggak mengatakan ini masalah kecil, ini laskarnya nggak ada apa-apa. Enggak, ini laskar yang besar. Ya. Kenapa? Sebab firman Tuhan, janji Tuhan, bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Lihat, ketika umatnya datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, Tuhan memberikan janjinya. Bukan kalian yang berperang, tapi aku yang berperang. Dengan kata lain, bukan dengan kuat kuasa kalian, tapi dengan kuat kuasaku, dengan perkasaku. Nah, ini janji yang luar biasa daripada Tuhan kepada Yehuda dan di bawah pimpinan daripada Yosafat. Ya. Nah, kemudian ayat ke-17 ya. Dikatakan lagi, dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Ya. Janganlah kamu takut dan terkejut. Ya. Sekali lagi itu Tuhan menyatakannya. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan Allah berperang untuk kamu, akan menyatakan perkasa kuasanya bagi kamu. Ya. Bangsa Yehuda di bawah pimpinan Raja Yosafat, mereka secara manusia tidak bisa apa-apa dalam arti menghadapi ancaman besar ini. Mereka bisa datang kepada Tuhan, mereka mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan untuk Tuhan menolong mereka, dan Tuhan memberikan janjinya. Dia yang akan berperang, yang akan bertempur. Nah, tapi di sini kita bisa belajar satu hal, Tuhan tapi juga tidak mengajarkan umatnya, tidak mengajarkan bangsa Yehuda untuk menjadi malas-malasan atau ya udah karena Tuhan akan bertempur, Tuhan berperang, udah diam-diam aja, nggak usah melakukan apapun sama sekali. Karena dalam ayat yang sama Tuhan juga memberikan perintah ya. Kalau kita lihat sekilas seolah-olah paradoks, tapi sebenarnya tidak, seolah-olah kebalikan, tapi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena di ayat ke-16 Tuhan mengatakan demikian, besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Ya. Loh, Tuhan tadi mengatakan Dia yang akan berperang. Kamu tidak usah bertempur. Tapi di sini Tuhan yang sama juga memberikan perintah. Kamu harus maju, ya, turun, menyerang mereka. Apa maksud daripada dua hal ini sih? Di sini satu kebenaran firman Tuhan, satu kebenaran daripada ilahi kita bisa belajar. Tuhan akan berperang, akan menyatakan perkasanya, mukjizatnya bagi kita, umatnya. Tapi Dia ingin juga kita umatnya, dalam hal ini bangsa Yehuda, untuk tidak malas-malasan, tapi untuk mengambil bagian apa yang mereka bisa lakukan. Walaupun mungkin secara manusia kelihatannya ini tidak ada artinya, secara manusia tidak ada bisa membuat perubahan apa-apa, tapi Tuhan tetap memerintahkan dan mereka harus mengikutinya, melakukannya. Kalau mereka melakukan itu, mereka akan melihat bagaimana mukjizat Tuhan dinyatakan, perkasa Tuhan digenapi. Dan puji Tuhan kita melihat bangsa Yehuda di bawah pimpinan daripada Yosafat, mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan ya. Karena ayat ke-20 teruskan, keesokan pagi harinya, pagi-pagi mereka maju menuju pada gunung Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil ya. Lihat, bangsa Israel mereka di bawah bangsa Yehuda di bawah Yosafat, mereka kemudian mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maju berperang. Walaupun secara hitung-hitungan manusia mereka maju berperang itu tidak akan mampu menghadapi musuh, tapi karena Tuhan memerintahkan dan juga Tuhan sudah memberi janjinya akan berperang bagi mereka, mereka melakukan itu semua. Mereka nggak berkata, Tuhan kau kan mengatakan akan berperang, udah kau aja maju, kami tinggal di sini saja. Tidak, tapi mereka maju, mereka melakukan yang Tuhan perintahkan ya. Dan ya, di sini ketika mereka melakukan itu, kita lihat
apa yang terjadi, kemenangan yang luar biasa bagi bangsa Yehuda dan di bawah pimpinan Yosua. Tuhan benar memukul, ya, mengalahkan, membuat kekacauan di antara Bani Amon, Bani Moab, dan orang-orang Meonim ini, sehingga mereka saling berperang dan sebagainya, sehingga semua mereka akhirnya menjadi kalah, ya. Dan kemenangan sangat luar biasa bagi bangsa Israel, bukan bangsa Yehuda, bukan karena mereka, tapi karena Tuhan berperang. Kemenangan luar biasa. Bagaimana kemenangan besarnya kemenangan itu kita bisa lihat, ya, di ayat yang ke 25, ya. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka di sini adalah Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meonim, ya. Menjara, satu kata yang dalam bahasa Indonesia punya arti itu mengambil harta milik kepunyaan daripada musuh yang kalah dalam perang. Menjara ini bukan berarti merampas, istilah memaksa, meminta untuk diberikan, tidak. Tapi menjara ini berarti seperti memunguti, gitu, ya. Seperti, maaf kalau kita mungkin dalam kehidupan sehari seperti kita memunguti sampah, itu tinggal diambil saja demikian rupa. Diambil terus sudah dimasukkan. Tapi kalau sampah kita ambil, kita buang. Ini tidak, menjara itu mengambil untuk menjadi milik sendiri, ya. Mereka menjara barang-barang musuh mereka, ya. Mereka menemukan banyak ternak, harta, milik, pakaian, dan barang-barang berharga, ya. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. Banyak sekali, ya. Kita lihat di ayat ke-25 ini dituliskan demikian. 3 hari lamanya yang mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. 3 hari, ya, bukan 24 jam lah, taruh setengah 12 jam. 3 hari berarti 3 kali 12 jam, 36 jam. 36 jam diperlukan bagi bangsa Yehuda untuk mengambil, ya, barang-barang harta milik musuh yang menjadi kepunyaan mereka. Bisa dibayangkan bagaimana banyaknya sekali, ya, daripada barang-barang ini, ya, harta ini, sehingga, dan ini menggambarkan suatu kemenangan yang luar biasa. Kenapa? Karena banyaknya barang-barang ini menunjukkan juga banyaknya pemiliknya, dan banyaknya musuh-musuh orang Yehuda, yang mereka menghancurkan orang Yehuda, yang mengancam, menyerang mereka. Tapi semua dikalahkan, semua dipukul mundur oleh kuasa perkasa Tuhan. Bangsa Yehuda mereka apa? Mereka datang mencari Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengikuti perintah Tuhan. Dan itu menjadikan mereka ini juga kemudian mengalami kemenangan yang luar biasa. Terus ayat ke-26, ayat terakhir hari ini, pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji, dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Kita lihat di sini, ya. Lembah yang tadinya harus menjadi lembah, yang jadinya menjadi ancaman lembah kematian bagi mereka, tapi bangsa Israel, mereka, karena bangsa Yehuda, karena mereka mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, mereka mencari Tuhan, mereka berserah kepada Tuhan, Tuhan berperang bagi mereka, dan, ya, lembah ini menjadi lembah pujian bagi mereka. Harta jarahan mereka demikian banyaknya sekali. Pelajaran bagi kita, hidup kita akan banyak ancaman, akan ada tantangan dan sebagainya. Tapi mari, pada satu datang, kita tidak bisa sebagai manusia menghadapinya, tapi biarlah kita boleh berserah, biarlah kita boleh datang kepada Tuhan, mencari Dia, dan ikuti perintahnya. Dengan demikian kita akan melihat bagaimana Tuhan berperang, bukan kita yang berperang. Tuhan akan berperang bagi kita dan membawa kemenangan besar bagi kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita boleh tundukkan kepala kita sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana ketika ancaman, ketika bahaya, ketika serangan, ketika masalah datang besar dalam kehidupan kami. Sebagai manusia kami mungkin takut karena itu jauh di luar kemampuan kami, jauh di luar kebiasaan kami. Tapi biarlah kami boleh belajar seperti Yehuda untuk datang mencari Engkau dan menyerahkan kepada Engkau dan ikut akan perintah-Mu, petunjuk-petunjuk untuk menghadapi, untuk menjalani semuanya itu. Dengan demikian seperti bangsa Yehuda, mereka mengalami kemenangan besar Engkau janjikan juga bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan dalam kehidupan kami semua, sehingga kami menjadi pelaku juga dan bukan hanya sekedar pendengar firman-Mu saja. Terima, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dan mari saat ini kita bersama-sama mengatakan kita, biarlah Bapa di surga dalam damai sejahteranya yang begitu besar bagi kita,
kasih yang telah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah diangkati di atas kayu salib bagi kita semua, dan persetujuan dalam Roh Kudus bersama-sama dengan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi saya himbau jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah online di YouTube. GBI Taman Surya 1 akan selalu tampil setiap hari Minggu jam 9 pagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentar. Terima kasih.